Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Yogi Cahyadi dan ini Sananta dan ini Aldi Saputra yang akan membahas tentang kejahatan komputer. Di dalam dunia digital yang semakin maju, kejahatan komputer menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Mari kita eksplorasi dan pelajari lebih lanjut tentang kejahatan komputer yang mempengaruhi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada pengenalan kejahatan komputer. Kejahatan komputer merujuk pada tindakan ilegal dan tidak etis yang dilakukan di dalam lingkungan komputer dan jaringan. Hingga saat ini, kejahatan komputer telah menjadi isu global yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kejahatan komputer melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan ilegal atau merugikan. Ini mencakup serangan terhadap sistem komputer, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran malware. Keamanan data menjadi krusial dalam melindungi informasi pribadi dan bisnis dari ancaman ini. Jenis-jenis kejahatan komputer. Yang pertama ada pencurian identitas dan pemalsuan identitas. Yang kedua ada phishing dan serangan malware. Yang ketiga ada penipuan dan pencurian data keuangan. Yang keempat ada kejahatan dalam jaringan atau hacking. Yang kelima pornografi anak dan eksploitasi online. Dan yang terakhir nomor 6 pembajakan perangkat lunak atau software privacy. Pembajakan perangkat lunak atau software piracy. Beberapa contohnya seperti pencurian data Bank Syariah Indonesia, pembobolan data Kominfo, peretasan website Kejaksaan Agung, dan pencurian data Polri. Yang selanjutnya yaitu metode serangan yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu social engineering, yang kedua malware, yang ketiga hacking, yang keempat phishing. Yang pertama yaitu social engineering, yaitu memanipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban. Yang kedua yaitu malware, perangkat lunak berbahaya yang terinstal tanpa izin untuk mencuri data atau merusak sistem. Malware contohnya ya seperti orang mengirim sebuah link atau aplikasi yang kita tidak ketahui melalui chat. Yang ketiga hacking, praktek meretas masuk ke dalam sistem atau jaringan untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Hacking setelah berhasil merusak sistem keamanan, penyerang bisa menggunakan akses tersebut untuk melakukan kejahatan lain yang lebih serius seperti pencurian identitas, penipuan finansial, bahkan spionase industri. Phishing itu pengiriman email penipuan yang meniru layanan resmi untuk mencuri informasi pribadi. Phishing berkedok akses masuk untuk memanipulasi kita supaya kita memasukkan data pribadi ke dalam link phishing tersebut. Yang selanjutnya ada dampak kejahatan komputer pada korban. Yang pertama, kehilangan uang. Penipuan dan pencurian data keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi korban. Yang kedua, kehilangan privasi. Pelanggaran privasi dapat mengakibatkan pencurian identitas dan penyebaran informasi pribadi. Dan yang terakhir ada gangguan emosional.
Korban kejahatan komputer sering mengalami stres, kecemasan, dan kerugian emosional lainnya. Tindakan pencegahan kejahatan komputer itu ada pendidikan kesadaran keamanan, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran keamanan online. Tetapkan dan terapkan kebijakan keamanan yang jelas untuk organisasi atau individu. Ini dapat mencakup aturan tentang penggunaan perangkat lunak, kebijaksanaan kata sandi, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Yang kedua ada penggunaan kata sandi yang kuat. Menggunakan kata sandi yang rumit dan unik untuk melindungi akun dan informasi pribadi. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak dan perbarui secara berkala. Pembaruan perangkat lunak. Selalu memperbarui perangkat lunak agar tetap aman dari kerentanan yang sudah diketahui. Pastikan sistem operasi perangkat lunak, antivirus, dan aplikasi lainnya selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru untuk mengatasi celah keamanan yang telah diidentifikasi. Firewall dan antivirus. Menggunakan perangkat lunak keamanan untuk melindungi sistem dari serangan dan malware. Gunakan firewall untuk melindungi jaringan Anda dari serangan eksternal. Pastikan router dan perangkat jaringan lainnya dikonfigurasi dengan aman. Selanjutnya ada teknologi terkini untuk melawan kejahatan komputer. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI dalam keamanan. Penerapan kecerdasan buatan dan machine learning membantu mendeteksi serangan dan melindungi sistem secara otomatis. Sistem keamanan berbasis AI dapat secara proaktif mengidentifikasi perilaku mencurigakan atau anomali dalam lalu lintas jaringan, membantu mencegah serangan cyber, dan merespon serangan dengan cepat. Penggunaan AI dalam keamanan juga melibatkan pengembangan algoritma cerdas untuk mengenali dan menanggapi serangan yang semakin kompleks. Yang kedua ada blockchain dalam keamanan data. Blockchain menyediakan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan keaslian data. Beberapa aspek kunci termasuk yang pertama ada desentralisasi, transparansi dan integritas, enkripsi, dan smart contracts. Meskipun blockchain dapat memberikan lapisan keamanan tambahan, bukan solusi keamanan serbaguna. Perlu diingat bahwa aspek manusia seperti manajemen kunci pribadi dan implementasi yang tepat tetap krusial dalam menjaga keamanan data. Yang terakhir ada keamanan biometrik. Sistem biometrik seperti pemilihan sidik jari dan pengenalan wajah meningkatkan keamanan data dan akses perangkat. Penting untuk diingat bahwa seperti halnya dengan teknologi keamanan lainnya, biometrik juga memiliki tantangan dan potensi resiko, termasuk keamanan data biometrik itu sendiri. Perlindungan data biometrik dan implementasi yang cermat diperlukan untuk menjaga keamanan sistem ini. Oke, kesimpulannya itu kejahatan komputer adalah ancaman serius di era digital. Pelaku kejahatan semakin canggih dengan metode seperti malware dan phishing, berdampak luas pada individu, perusahaan, dan masyarakat. Perlindungan holistik termasuk kesadaran pengguna, kebijakan keamanan, dan kerjasama global antar negara dan sektor. Diperlukan hukuman tegas dan penegakan hukum kuat. Upaya bersama ini diperlukan untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman. Sekian penjelasan dari kami tentang kejahatan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.